Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai laba atas transaksi antar perusahaan persediaan pada bab 5. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputumi Rahayunidia dengan NIM 2017051109 dari kelas 3D. Baik, langsung saja pada pembahasan materi. Jadi, pada transaksi antar perusahaan, itu dapat menghasilkan saldo resiprokal pada perusahaan afiliasi. Di sini contohnya, pada transaksi penjualan antar perusahaan akan menghasilkan saldo resiprokal penjualan dan pembelian atau HPP serta saldo resiprokal untuk piutang usaha dan utang usaha. Transaksi pinjaman antar perusahaan akan menghasilkan saldo wesel tagih dan wesel bayar resiprokal serta saldo laba bunga dan beban bunga resiprokal. Nah, selain saldo akun resiprokal, keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan juga harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penjualan kepada pihak luar. Alasan untuk mengeliminasi tersebut adalah bahwa manajemen perusahaan induk dapat mengendalikan semua transaksi antar perusahaan termasuk pada otoritas dan penetapan harga, tanpa adanya tawar-menawar di antara perusahaan afiliasi. Kemudian, pada transaksi persediaan antar perusahaan, perusahaan mengakui pendapatan ketika pendapatan tersebut direalisasi, yaitu ketika diperoleh. Nah, pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar. Pendapatan atas penjualan antar perusahaan afiliasi ini tidak dapat diakui sampai barang dagang dijual ke pihak luar dari entitas konsolidasi. Nah, dalam hal ini tidak ada laba konsolidasi yang dihasilkan dari transfer antar perusahaan afiliasi. Jika menggunakan sistem periodik, maka penjualan item-item persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan pembelian resiprokal. Sedangkan jika menggunakan sistem perpetual, maka penjualan item-item persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal. Nah, eliminasi dilakukan pada jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau pembelian ketika membuat laporan laba rugi konsolidasi untuk melaporkan penjualan serta harga pokok penjualan bagi entitas konsolidasi. Pengeliminasian jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama tidak akan mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Di sini terdapat ilustrasi kasus di mana Pilar Corporation menjual barang dagangan kepada perusahaan anak Cahaya Corporation dengan harga 40% di atas harga perolehan pada tahun 2018. Nah, harga perolehan Pilar adalah $50.000 dan Cahaya menjualnya sebesar $75.000. Jadi di sini diminta susunlah pembukuan transfer barang dagangan yang dibuat oleh Pilar dan Cahaya serta hitunglah laba konsolidasi Pilar dan Cahaya. Jadi untuk membuat pembukuan dari Pilar Cahaya terdapat akun-akun di mana dalam pembukuan Pilar terdapat persediaan di debit sebesar 50.000 dan utang usaha di kredit sebesar 50.000. Kemudian terdapat piutang usaha di debit sebesar 70.000 dan penjualan di kredit sebesar 70.000 serta HPP di debit sebesar 50.000 dan persediaan di kredit sebesar 50.000. Sedangkan untuk pembukuan Cahaya terdapat persediaan di debit sebesar 50.000, utang usaha di kredit sebesar 50.000 serta piutang usaha di debit sebesar 75.000 dan penjualan di kredit sebesar 75.000 dan HPP di debit sebesar 70.000 dan persediaan di kredit sebesar 70.000. Kemudian untuk mencari laba konsolidasi, yaitu kita mencari dahulu laba kotor dari Pilar dan Cahaya, di mana laba kotor dicari dengan mengurangkan penjualan dan HPP, di mana penjualan Pilar yaitu sebesar 70.000 dan HPP-nya yaitu 50.000. Jadi laba kotor Pilar yaitu 20.000. Untuk laba kotor Cahaya yaitu 5.000. Kemudian dibuat penyusian dan eliminasi yaitu 70.000. Kemudian
mencari penjualan konsolidasi. Nah, penjualan konsolidasi ini dicari dengan cara penjualan dari pilar ditambah dengan penjualan dari cahaya, kemudian dikurang dengan penyesuaian, sehingga mendapatkan penjualan konsolidasi sebesar 75.000. Kemudian dicari HPP konsolidasi. Nah, HPP konsolidasi ini dicari dengan HPP dari pilar dikali dengan HPP dari cahaya, kemudian dibagi dengan penyesuaian dan eliminasi. Di mana HPP dari pilar yaitu 50.000 dikali dengan HPP cahaya yaitu 70.000, kemudian dibagi dengan penyesuaian dan eliminasi yaitu 70.000, sehingga mendapatkan HPP konsolidasi sebesar 50.000. Kemudian laba kotor konsolidasi dicari dengan mengurangkan penjualan konsolidasi dan HPP konsolidasi, sehingga mendapatkan laba konsolidasi yaitu 25.000. Baik, kemudian terdapat transfer antar perusahaan dalam persediaan akhir. Entitas konsolidasi merealisasi dan mengakui penuh laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi dalam periode ketika barang dagang telah dijual kembali kepada entitas luar. Nah, sebelum penjualan kembali itu terjadi, maka setiap laba atau rugi atas penjualan antar perusahaan belum direalisasi dan pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Persediaan akhir perusahaan afiliasi mencerminkan setiap laba atau rugi atas penjualan afiliasi yang belum direalisasi, karena persediaan tersebut menggambarkan harga transfer antar perusahaan dan bukan biaya bagi entitas konsolidasi. Nah, eliminasi ini dilakukan dengan mendebet HPP dan mengkredit persediaan akhir sebesar jumlah laba yang belum direalisasi. Kredit ini akan mengurangi persediaan ke dasar biaya perolehannya pada entitas konsolidasi, sedangkan debit akan mengurangi harga pokok penjualan sebesar biaya perolehannya jika dipertimbangkan bersama dengan eliminasi pembelian antar perusahaan. Di sini terdapat ilustrasi kasus di mana Pilar menjual barang dagangan senilai $70.000 kepada Cahaya dengan harga $95.000 pada tahun 2019. Barang terjual oleh Cahaya semuanya kecuali $11.000 kepada para pelanggan seharga $100.000. Jadi di sini diminta susunlah jurnal yang dibuat oleh Pilar dan Cahaya. Kemudian hitunglah laba konsolidasi dan persen akhir konsolidasi serta susunlah jurnal eliminasi. Baik, di sini dicari dulu jurnal dari Pilar dan Cahaya atau pembukuan dari Pilar dan Cahaya, di mana seperti yang tadi untuk pembukaan Pilar terdapat persediaan di debit sebesar 70.000 dan utang usaha di kredit sebesar 70.000, kemudian terdapat piutang usaha di debit sebesar 95.000 dan penjualan di kredit sebesar 95.000 serta HPP di debit sebesar 70.000 dan persediaan akhir di kredit sebesar 70.000. Kemudian pada pembukuan Cahaya terdapat persediaan di debit sebesar 95.000 dan utang usaha di kredit sebesar 95.000, selanjutnya piutang usaha di debit sebesar 100.000 dan penjualan di kredit sebesar 100.000, serta HPP di debit sebesar 70.000 dan persediaan di kredit sebesar 70.000. Baik, kemudian mencari laba konsolidasi dan persediaan akhir dari transaksi tersebut. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan, kita mencari dulu laba kotor dari Pilar dan Cahaya. Jadi laba kotor dari Pilar didapat yaitu 25.000 dan laba kotor dari Cahaya didapat 30.000. Kemudian dicari juga penjualan konsolidasi dan HPP konsolidasi seperti yang telah tadi saya jelaskan, sehingga mendapatkan laba konsolidasi sebesar 48.421. Kemudian ini yang terdapat pada penyesuaian dan eliminasi yaitu sebesar 6.579 itu didapatkan dengan cara laba kotor dari Philips ditambah dengan laba kotor dari Pilar ditambah dengan laba kotor dari Cahaya dikurang laba kotor konsolidasi. Setelah itu dicari persediaan akhir. Pertama kita cari dulu persediaan pada Cahaya, yaitu dengan cara persediaan dari
persediaan dari cahaya dikali dengan presentase barang dagang yang belum dijual, sehingga mendapatkan hasil 57.000. Kemudian, untuk mencari persediaan akhir konsolidasi, dicari dengan HPP dari pilar dibagi dengan penjualan dari pilar dikali sisa persediaan dari cahaya. Jadi mendapatkan persediaan akhir konsolidasi sebesar 42.000. Kemudian kita mencari jurnal eliminasi dari transaksi tersebut, di mana terdapat yang pertama itu jurnal penjualan, terdapat penjualan di debit sebesar 95.000 dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 95.000. Nah, ini adalah jurnal untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Kemudian terdapat juga harga pokok penjualan di debit sebesar 6.579 dan persediaan di kredit sebesar 6.579. Nah, jurnal tersebut adalah untuk mengeliminasi laba antar perusahaan dari harga pokok penjualan dan persediaan. Baik, materi selanjutnya terdapat pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Nah, laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi ketika barang dagangan dijual kepada pihak di luar entitas konsolidasi. Nah, biasanya realisasi ini terjadi segera pada periode fisikal berikutnya, sehingga perusahaan hanya menangguhkan pengakuan untuk tujuan laporan konsolidasi sampai tahun berikutnya. Pengakuan laba yang belum direalisasi sebelumnya memerlukan pengkreditan kertas kerja pada harga pokok penjualan, karena jumlah persediaan awal tercermin dalam HPP jika menggunakan sistem perpetual. Komplikasi seperti arah penjualan, persentase kepemilikan minoritas, dan metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan induk untuk perusahaan anak tidak akan mempengaruhi laba kotor konsolidasi. Di sini terdapat ilustrasi kasus di mana selama tahun 2020 Pilar Corporation menjual barang dagangan senilai $100.000 kepada Cahaya dengan harga $120.000. Kemudian, di situ salah ketik, Cahaya menjual 80% dari barang dagangan tersebut seharga $140.000. Dan Cahaya juga menjual persediaan awal dengan harga transfer sebesar $10.000 kepada para pelanggannya seharga $40.000. Jadi diminta di sini susunlah pembukuan yang disusun oleh Pilar dan Cahaya, hitunglah laba konsolidasi dan persediaan akhir konsolidasi serta susunlah jurnal eliminasi. Jadi di sini pembukuannya seperti yang tadi. Pada pembukuan Pilar terdapat persediaan di debit sebesar 100.000, utang usaha di kredit sebesar 100.000, kemudian terdapat piutang usaha di debit sebesar 120.000 dan penjualan di kredit sebesar 120.000, serta HPP di debit sebesar 100.000 dan persediaan di kredit sebesar 100.000. Kemudian untuk pembukuan di Cahaya terdapat persediaan di debit sebesar 120.000, utang usaha di kredit sebesar 120.000, dan selanjutnya ada piutang usaha di debit sebesar 180.000 dan penjualan di kredit sebesar 180.000. Dan juga terdapat HPP di debit sebesar 96.000 dan persediaan di kredit sebesar 96.000. Baik, untuk selanjutnya yaitu mencari laba konsolidasi dan persediaan akhir konsolidasi. Jadi seperti yang tadi telah saya jelaskan bahwa dicari dulu laba kotor dari Pilar dan Cahaya, sehingga mendapatkan laba kotor dari Pilar sebesar 20.000 dan laba kotor dari Cahaya sebesar 84.000. Kemudian pada penyesuaian dan eliminasi terdapat 120.000 di debit dan kredit. Kemudian kita juga mencari penjualan konsolidasi dan HPP konsolidasi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi didapatkan penjualan konsolidasi sebesar 180.000 dan HPP konsolidasi didapatkan 80.000. Sehingga didapatkan laba konsolidasi sebesar 100.000. Kemudian dicari juga pada penyesuaian dan eliminasi pada
penyesuaian dan eliminasi, yaitu didapatkan 4.000 ini dicari dengan cara laba kotor dari pilar ditambah laba kotor dari cahaya dikurang dengan laba kotor konsolidasi. Jadi mendapatkan 4.000 ini. Nah, setelah itu dicari persediaan akhir, di mana kita cari dulu persediaannya, yaitu persediaan dari cahaya dikali dengan persentase barang dagang yang belum dijual, sehingga mendapatkan persediaan sebesar 24.000. Kemudian dicari juga persediaan konsolidasinya, yaitu dengan cara HPP dari pilar dibagi dengan penjualan dari pilar dikali sisa persediaan dari cahaya, sehingga mendapatkan persediaan konsolidasinya sebesar 20.000. Kemudian dicari juga investasi dalam cahayanya. Jadi dengan cara laba kotor dari pilar ditambah dengan laba kotor dari cahaya dikurang dengan laba kotor konsolidasi, sehingga mendapatkan investasi dalam cahaya sebesar 4.000. Kemudian untuk jurnal eliminasinya, jurnal eliminasi terdapat penjualan di debit sebesar 120.000 dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 120.000. Nah, jurnal ini merupakan untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Kemudian terdapat harga pokok penjualan di debit sebesar 4.000 dan persediaan di kredit sebesar 4.000. Nah, jurnal ini adalah untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Dan ada juga investasi dalam cahaya di debit sebesar 4.000 dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 4.000. Nah, jurnal ini untuk mengakui laba dari persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terdapat penjualan downstream. Nah, apa sih itu penjualan downstream? Jadi penjualan downstream adalah penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Jadi istilah ini berhubungan dengan diagram struktur afiliasi yang menempatkan perusahaan induk di atas. Jadi penjualan dari atas ke bawah itu bersifat downstream. Laporan konsolidasi akan mengeliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau pembelian resiprokal. Nah, setiap laba kotor yang belum direalisasi dalam persediaan juga akan dieliminasi. Laba perusahaan induk yang terpisah yaitu meliputi seluruh jumlah laba yang belum direalisasi yang termasuk penjualan dan HPP, dan laba perusahaan anak tidak terpengaruh. Dalam hal ini, beban hak minoritas tidak terpengaruh jika laba perusahaan induk yang terpisah mencakup laba yang belum direalisasi, karena para pemegang saham minoritas hanya berhak atas laba perusahaan anak. Selanjutnya ada penjualan upstream. Apa sih itu penjualan upstream? Jadi penjualan upstream adalah penjualan dari perusahaan anak kepada perusahaan induk. Nah, istilah ini juga berhubungan dengan diagram struktur afiliasi yang menempatkan perusahaan induk di atas. Jadi, jika penjualan dari bawah ke atas itu dinamakan upstream atau bersifat upstream. Nah, laporan konsolidasi mengeliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau pembelian resiprokal. Jadi dalam hal ini, setiap laba kotor yang belum direalisasi dalam persediaan juga akan dieliminasi. Kemudian laba bersih perusahaan anak mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, yaitu termasuk penjualan HPP. Dan dalam hal ini laba perusahaan induk yang terpisah tidak terpengaruh. Selanjutnya, beban hak minoritas terpengaruh jika laba bersih perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasi. Jika laba bersih perusahaan anak lebih saji karena meliputi laba yang belum direalisasi, maka yang dialokasikan ke hak minoritas harus didasarkan pada laba perusahaan anak yang telah direalisasi. Laba perusahaan anak yang direalisasi adalah laba bersih yang dilaporkan perusahaan anak yang disesuaikan dengan laba antar perusahaan dari penjualan upstream. Dalam mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan dari penjualan upstream, yaitu dengan membebankan atau mengkredit seluruh keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ke laba perusahaan induk. Nah, pendekatan yang mengalokasikan laba dan rugi yang belum direalisasi dari penjualan upstream akan dialokasikan secara proporsional antara laba bersih konsolidasi atau hak mayoritas dan beban hak minoritas atau hak minoritas.
Nah, dalam hal ini terdapat ilustrasi kasus di mana asumsikan bahwa laba bersih perusahaan induk yang terpisah sebesar $300.000, laba bersih perusahaan anak sebesar $200.000, laba yang belum direalisasi sebesar $50.000. Perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak sebesar 80%. Jadi di sini diminta hitunglah beban minoritas upstream dan downstream serta hitunglah laba bersih konsolidasi. Jadi untuk menghitung beban minoritas upstream yaitu dengan cara yaitu dengan cara untuk mencari perhitungan beban minoritas upstream, laba bersih perusahaan anak yaitu tadi sebesar 200.000. Maaf, untuk yang upstream yaitu laba bersih perusahaan anak yaitu sebesar 200.000, kemudian dikurang dengan laba yang belum direalisasi sebesar 50.000, kemudian dikali dengan 20%. Dikali dengan 20% atau sisa persentasenya. Jadi didapatkan beban minoritas upstreamnya sebesar $30.000. Sedangkan untuk perhitungan beban minoritas downstream dicari dengan laba bersih perusahaan anak yaitu sebesar 200.000 dikali dengan sisa persentase yaitu 20%. Jadi beban minoritas downstreamnya adalah $40.000. Kemudian untuk perhitungan laba bersih konsolidasi, dicari di sini terdapat laba perusahaan induk yang terpisah yaitu pada downstream sebesar $300.000 dan pada upstream juga sebesar $300.000. Kemudian ditambah dengan laba dari perusahaan anak, di mana untuk downstream dicari dengan ekuitas dalam laba yang dilaporkan perusahaan anak dikurangi laba yang belum direalisasi. Jadi 200.000 dikali dengan persentasenya yaitu 80% dikurang dengan laba yang belum direalisasi yaitu 50.000 sehingga mendapatkan hasil yaitu $110.000. Sedangkan untuk upstream, ekuitas dalam laba perusahaan anak yang telah direalisasi yaitu laba perusahaan anak dikurang dengan laba yang belum direalisasi baru dikali dengan persentasenya sehingga mendapatkan hasil $120.000. Nah, kemudian laba perusahaan induk yang terpisah itu kemudian ditambah dengan laba dari perusahaan anak. Jadi pada mendapatkan laba bersih perusahaan induk dan konsolidasi downstream sebesar $410.000 dan upstream sebesar $420.000. Kemudian untuk materi selanjutnya ada laba yang belum direalisasi dalam penjualan downstream. Penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak akan meningkatkan penjualan dan HPP dan laba kotor perusahaan induk. Laba perusahaan anak tidak terpengaruh sampai barang tersebut terjual ke pihak eksternal. Nah, dalam hal ini semua laba kotor atas penjualan downstream dan barang yang tersisa dalam perusahaan anak akan meningkatkan laba perusahaan induk, sehingga seluruh jumlah tersebut harus dieliminasi. Nah, di sini terdapat ilustrasi kasus, di mana Pilar Corporation mempunyai 90% saham berhak suara Cahaya Corporation. Laporan laba rugi terpisah Pilar dan Cahaya untuk tahun 2015 sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi adalah sebagai berikut. Jadi terdapat penjualan pada penjualan
pada pilar sebesar 100 dan pada cahaya sebesar 60, kemudian harga pokok penjualan pada pilar sebesar 70 dan cahaya sebesar 45, kemudian laba kotor dari pilar sebesar 50 dan cahaya 22, kemudian beban pada pilar sebesar 25 dan pada cahaya sebesar 15, serta laba operasi pada pilar 35 dan cahaya 34, selanjutnya ada laba dari cahaya sebesar 25 dan laba bersih pada pilar sebesar 50 dan pada cahaya sebesar 34. Baik, untuk selanjutnya, kemudian penjualan pilar termasuk barang senilai $55.000 yang dijual kepada cahaya dengan laba bersih $12.500 dan persediaan cahaya per 31 Desember 2015 termasuk 50% barang dagangan dari transaksi antar perusahaan. Jadi di sini diminta hitunglah laba dari cahaya yang diterima oleh pilar per 31 Desember 2015, hitunglah laba bersih pilar per 31 Desember 2015, dan susunlah kertas kerja laporan konsolidasi pilar dan cahaya periode 31 Desember 2015. Baik, untuk materi selanjutnya terdapat laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Nah, dalam hal ini penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induknya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor perusahaan anak, tetapi tidak mempengaruhi laba operasi perusahaan induk sampai barang dagangan terjual. Laba bersih perusahaan induk terpengaruh karena perusahaan induk mengakui bagiannya atas laba perusahaan anak atas dasar ekuitas. Jika perusahaan anak penjualan adalah perusahaan afiliasi yang dimiliki 100%, maka perusahaan induk akan menangguhkan 100% dari setiap laba yang belum direalisasi pada tahun penjualan antar perusahaan. Jika perusahaan anak adalah perusahaan afiliasi yang hanya dimiliki sebagian, maka perusahaan induk juga hanya menangguhkan sebagian saja atas laba perusahaan anak yang belum direalisasi. Di sini terdapat ilustrasi kasus di mana asumsikan cahaya menjual barang dagangan dengan harga perolehan 85.000 kepada pilar seharga 30.000 selama tahun 2015. Kemudian pilar menjual 70% dari barang dagangan kepada pihak luar selama tahun tersebut seharga $25.000. Pada akhir tahun, laba persediaan yang belum direalisasi adalah $15.000. Jika Cahaya melaporkan laba bersih tahun 2015 adalah $60.000, maka hitunglah bagian pilar dan cahaya pada periode 31 Desember 2015 apabila cahaya dimiliki oleh pilar sebesar 85% dan buatlah kertas kerja konsolidasi apabila akun-akun tersebut. Baik, sekian presentasi dari materi saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf dan saya tutup tentang Parang Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.